pagi. Pagi. Ini gue lagi nyiapin sarapan Ucil, Indomie telur tuh. Wah, mantap ya Indomie telur. Ya. Ya, sedih buang-buang 2.500. Sedih. Gimana ini bisa jatuh telurnya? Gak tau tadi ditaruh meja, terus aku Indomie, terus dia menggelinding, terus aku nggak tahu kenapa tiba-tiba ceplok di bawah. Sedih aku. Indomie telur emang nggak pernah salah. Oke, jadi sekarang kita lagi sarapan dulu pagi ini. Abis ini kita mau siap-siap terus ngeliat-liat ke jalan-jalan ke Pantai Batu Bolong. Iya, oke jalan-jalan sekitar Canggu lah. Oke guys, sekarang kita lagi mau jalan ke Pantai Batu Bolong nih Cil ya. Dekat tempat makan yang kemarin malam kita makan. Sekitar cuman berapa? 15 menit dari sini. Ya, 10-15 menit kayaknya. Ya, kasih. Jadi kita sekarang udah di Pantai Batu Bolongnya. Ya. Ini pantainya nggak terlalu rame, tapi udah cukup banyak sih kalau di sana tuh yang main Yang surfingnya. surfing sih banyak tapi. Sama terus banyak yang bawa gogok juga, Ya, lucu banget. Lucu tadi ada yang ini main tangkap bola sama gogoknya ke laut. Iya, jadi dilemparin bolanya tuh ke laut gitu, terus gogoknya langsung loncat berenang gitu, ambil bolanya, lucu banget. Jadi mau nyoba-nyoba surfing, main-main aja sih. Kenapa? Lelah. Cat lagi merah-merah. Ternyata itu gunanya ya dikasih baju. Iya. Kalau nggak jadi merah-merah gini. Tapi dia nggak mau pakai. Kita kain cuma buat nahan panas ya. Iya. Hanya buat lecet badan juga. Iya. Baru sejam Cil. Balik. Kita cukup aja. Lu mau coba? Jadi kita sekarang udah di villa lagi, Ya. udah beberes, lalu kita siap-siap mau kuliner di Canggu ya. Keliling-keliling daerah Canggu. Iya betul. Dan ada update review mengenai villa ini. Ya. Hmm, Villanya tuh sebenarnya sih fasilitasnya lengkap ya. iya betul. Cuman sayangnya beberapa titik ada yang kurang termaintain dengan baik aja. Benar-benar mungkin karena dia sepi pandemik juga. Ya. Karena kata pengurus villanya kita tuh tamu pertama setelah 2 minggu kosong villanya. Ya. Ya udah Oke kita deh, kuliner ayo. dulu. Jadi kita sekarang lagi di KM Zero. Aku tadi lihat di Google tuh jual gelato, jadi makanya mampir ke sini. Belinya yang rasa stracciatella sama hazelnut. Yang stracciatella tuh kayak mozzarella gitu. Enak dua-duanya rasanya. Yummy ya. Sekarang lanjut kemana kita, Share? Ke Cinnamon Bali. Cinnamon Bali. Cinnamon rolls yang lagi hype di Bali. Oh, ada parkir mobil ternyata. Nah. Jadi, kita sekarang lagi di Cinnamon Bali. Yang aku pesen ini adalah cinnamon roll, cream cheese cinnamon roll. Harganya 35 dia. Ayo kita cobain.
Jadi ini tuh cinnamon roll dan dia tuh jualnya ada 2 versi, yang original sama ada topping cream cheese-nya. Tapi dia sekarang lagi ada menu baru juga yang apple crumble. Cobain. Enak. Boleh juga kalian kalau kesini nyobain cinnamon Bali ya. Kabarnya sih bentar lagi dia buka di Jakarta. Lanjut ke tempat kuliner selanjutnya. Ya. Yang selanjutnya kita mau makan pho itu. Pho ini tempat makan ketiga kita dalam sejam. Ya, kita cari yang beda lah menunya. Bosen soalnya dari kemarin itu Iya, terus. betul. Makan siang, makan siang. Kita sekarang udah di Fotin. Fotin ini unik banget karena dia jual pho-nya itu cuma satu jenis aja, yaitu pho bo dengan daging sapi. Dan kita pesen tambahan cakwe. Yang ini harganya 75, ini harganya 10.000. Ayo kita coba. Ini tuh jadi waktu dianterin ya, isinya full, atasnya penuh dengan daun wansui atau daun ketumbar. Jadi begitu didatang-datang wangi udah kayak wangi banget. Ayo coba, udah penasaran? Enak. Cobain deh kalau kesini nih, Fotin enak. Aduh, kenyang makan di Potin. Harganya lumayan, tapi bisa buat berdua itu porsinya. Dan kalau kalian penggemar daun wansui pasti suka. Soalnya banyak banget dikasih daun wansuinya. Selanjutnya kita mau jalan ke penginapan kita selanjutnya, namanya Canggu Sahadewa Wooden Green Paradise. Yuk. Jadi kita udah sampai di penginapan kita yang selanjutnya di Canggu, namanya Canggu Wooden Green Paradise. Di sini tuh bentuknya bungalow gitu, dan kalau ada bungalow yang 1 tingkat sama yang 2 tingkat, walaupun 2 tingkat tapi terpisah gitu. Jadi itu 2 kamar berbeda. Kalau yang bawah masuk dari pintu kayak kita gini, dan kalau yang tingkat atas yang di atas kita itu berarti ada tangga di pinggir bungalownya untuk naik ke yang lantai 2. Kamarnya, ayo aku tunjukin. Nih, kamarnya simple aja ya, ada ranjang di sini dan ada AC-nya ini, jadi walaupun terlihat seperti tradisional tapi ada AC, jadi dingin kamarnya. Lalu kesini adalah WC-nya tuh, tadi tutup tirai gini, jadi bukan pakai pintu tapi pakai tirai. Yuk, WC-nya agak remang-remang gitu. Tada, jadi di sini itu seperti meja pantry-nya dan untuk kalian taruh-taruh barang seperti itu. Dan ini area mandinya. Nih, toilet di sini. Dan ini adalah tempat mandinya, ini shower, gantungan bajunya. Terus yang menarik dari penginapan ini adalah si ininya, outdoornya. Jadi depan bungalownya itu tuh mengitari taman tengahnya gitu, dan ada kolam renangnya juga. Jadi tuh seperti bisa dilihat, punya feel-nya tuh kayak enaken gitu, kayak wah terasa liburannya, open space gitu ya, depannya taman, ada kolam renang gitu, jadi relaxing banget. Ini kamarnya semalam cuma 200.000, hidden gem in Canggu kalau menurut kita. Cengli banget ya. Wah, kita jadi abis nyantai ini penginapannya cozy banget ya. Wah, enak banget ini penginapannya. Iya betul, dengan kolamnya dan ada taman Tamannya gede gitu. luas. Cozy banget. Enak banget buat nyantai-nyantai di sini. Bener, jadi beberapa kali kita pindah penginapan, akhirnya kita mengerti
kalau cari penginapan yang cozy untuk versi kita adalah penginapannya itu harus ada taman besar dan kayak Harus terbuka lapang lah pokoknya pemandangannya. Iya, kalau cuman kayak bangunan ada tembok-tembok gitu, walaupun di dekor cozy, bagi kita tetap jadi kurang cozy ya. Kurang. Betul. Abis ini kita mau ke pantai yang di dekat sini, namanya tadi pantai apa ya? Pantai Seseh. Oh iya. Oke, come on. Ke Pantai Seseh. Lupa pakai baju ya, udahlah. Ke pantai juga. Iya. Ada yang merah-merah tuh. Gara-gara surfing gak pakai baju. Sampai kita akhirnya di Pantai Seseh. Iya. Jadi kita udah sampai ini kayak di Pantai Seseh, deket banget sama penginapan, cuma sekitar 5-10 menitan lah. Nah, pantainya ini tadi ada tiket parkir 5.000 dan begitu masuk kita ada kayak rumput gitu. Terus tinggal turun ke bawah. Ke bawah nanti pantainya landai kayak Pantai Brawa kemarin, tapi jauh lebih sepi dibanding Pantai Brawa. Dan tadi perjalanan ke sini juga bagus ya. Bagus, banyak kayak sawah-sawah gitu di pinggir kiri kanannya. Cuman pas lagi kita mah dia lagi mau ngebakar sawahnya gitu, kayak udah beres panen gitu. Kayaknya kalau kalian datang ke sini pas lagi sawahnya hijau-hijau itu kece banget. Ini sekarang udah mau sunset tuh. Kayaknya tapi sunsetnya ketutup awan sih, mau nyumput. Ada Guguk nungguin aku ngomong. Tidak lupa bawa Citato buat cemilan. Snack micin selalu ada di samping If the kita. world had more of your smile, what if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Dreaming of you. Dreaming of you. Dreaming of you. Jadi kita baru beres dari Pantai Seseh. Abis sunsetan, pantainya lucu, ada batu-batu untuk duduk di pinggir pantainya, jadi bisa nunggu sunset di situ. Lalu di sebelahnya juga ada pantai landai gitu, jadi untuk main pantai masih ada di situ. Ya. Sekarang kita mau balik penginapan, beres-beres, lalu cus lagi cari makan malam. Jadi tadi kita tuh makan malamnya akhirnya bareng sama temen, karena mereka kebetulan lagi di Bali juga, jadi kita makan malam bareng. Ya, jadi kita tadi nggak sempat rekam lagi juga. Iya betul. Dan ini tuh malam terakhir kita di Bali. Besok kita udah harus flight pulang ke Bandung. Dan kesan-kesan kita selama liburan Bali kali ini gimana? Wah, seru banget. Seru banget. Kita kebanyakan kali ini liburan di Balinya tuh di Bali Utara, dan ternyata Bali Utara tuh banyak hal-hal yang menarik ya. Nah habis itu kita kan ke Nusa Penida tuh. Di Nusa Penida juga ternyata keren-keren ya. Wah, keren dan ekstrim kalau Nusa Penida Iya sih. betul. Jadi wisatanya tuh tempat tujuannya bagus-bagus tapi challenging juga. Jadi pasti banget sih siap mental dan sepatu kalau ke Nusa Penida. Betul. Oke, terima kasih yang udah ngikutin vlog-vlog kita di Bali. Iya, thank you ya. Ditunggu ya vlog selanjutnya. Dadah. Bye-bye. Jadi, update lensa kita ternyata sehari sebelum kita pulang ke Bandung udah selesai servisnya. Iya, tiba-tiba ada miracle kalau lensanya tiba-tiba dikabarin sudah selesai. Iya. Pas banget loh, lagi dia mau beli penutup sensor bodinya itu. Ya, dan itu tadi pas habis, jadi lagi nyari-nyari tadi sensor bodinya ke toko-toko kamera, terus tiba-tiba di WA sama orang Sony-nya udah selesai. Wah, Iya, kita sampai kayak hah? Wah, pas banget lah. pas banget. Soalnya lagi kemarin gua tanyain kemungkinan nggak beres. Iya, betul. Mendadak beres. Iya, luar biasa sekali nih. Jadi ini kita udah kembali dengan lensa semula. Iya, dan kita kembali ke Bandung dengan lensa kita juga. Iya. Luar biasa.